Terus pas di depan kamera aku sampai yang gitu. Malu Gak tahu mau bilang apa? Iya, sampai nge-stuck, nggak tahu harus ngomong apa. Halo, nama saya Shay Matika. Saya Putri Zikna Yumutia, saya seorang presenter di masakini.co. Saya adalah seorang presenter di Kompas TV Aceh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen jangan lupa. Cita-cita sejak kecil ya. Jadi apa? Aku dari kecil cita-citanya itu jadi dokter, tapi saya nggak sampai. Itu cita-cita anak bangsa ya, nggak jadi dokter gede jadi pengangguran. Iya, bener. Aku dari dulu pengen jadi dokter, tapi pas mau kuliah tes dokter ternyata nggak lewat. Aduh, gitu deh. Sejujurnya aku waktu kecil punya cita-cita, yang penting berguna aja bagi nusa dan bangsa. Apa yang membuat pekerjaan presenter menarik? Sejujurnya ya, kalau misalkan orang-orang masuk nih di dunia presenter tuh nggak seindah yang kalian bayangkan. Kami nggak hanya memakai baju cantik, memakai riasan untuk mempercantik diri. Di balik itu kami juga dibully. Menarik karena kenal banyak orang, tapi netizen julid ya nggak bisa kita singkirkan itu. Muncungnya memang luar biasa itu, nggak bisa dipungkiri lagi itu. Iya, jadi harus siap dengan segala konsekuensi dari netizen baik positif maupun negatif. Karena nggak semua orang bisa menyukai kita, pasti ada orang-orang yang ya nggak menyukai, entah karena karakter kita atau karena mereka iri mungkin ya. Kan kita nggak tahu netizen. Kalau misalkan ada orang bilang kita macam kulit badak kan, bebal, itu betul. Karena memang kami pasang benteng diri ini macam kulit badak udah nih. Aku dibilang tinggi banget kayak tiang listrik kakak itu. Anda dibilang tinggi, saya dibilang boncel. Saya kalau ketemu orang baru, yang pertama kali ditanya, "Dek, tingginya berapa ya?" katanya. Bukan ditanya, "Dek, namanya siapa?" Biasa kan gitu. Kalau ketemu orang, "Dek, namanya siapa?" Nih enggak. Mending Tingginya berapa? aku jumpa orang, "Dek, waktu kecil minum susu tumbuhnya kok nggak ke atas." Pengalaman memalukan selama jadi presenter. Pertama kali jadi presenter ya pasti ada grogi-groginya kan. Jadi pernah aku wawancara ya lumayan tinggi lah, pejabat. Terus pas di depan kamera aku sampai yang gitu. Malu Gak tahu mau bilang apa? Iya, sampai nge-stuck, nggak tahu harus ngomong apa. Itu memang benar-benar sampai sekarang aku ingat dan itu sangat-sangat memalukan. Sampai aku tua pun bahkan mungkin itu akan selalu aku ingat. Itu bagi aku hal yang misalnya konsekuensi yang udah harus kita terima. Paling memalukan nih, baru perdana jadi presenter, nggak usah ketawa kameramen yang di belakang ya. Ini Anda berdua sangat tidak manusiawi memang. Jadi saya syuting talk show ya, kaki saya nggak pakai apa-apa Bu. Jadi memang kaki saya itu pas di kamera, terus sampai netizen tanya nih, "Kak, di studio nyeker ya, nggak pakai apa-apa." Dan satu lagi, jadi mereka suruh aku sekali syuting 4 sesi dan baju aku sama semua dong, ya kan? Jadi netizen julid yang tadi kita bilang nih ngomong, "Kak, kok bajunya itu aja?" Itu ya misalnya kayak malunya di kita juga, malu di kantor kita juga, gitu kan? Kan kita bawa nama kantor juga, gitu kan? Karena orang nggak tahu ternyata kita syuting dalam 1 hari. Benar, jadi awal-awal mereka itu mikirnya kita syuting besok syuting lagi, iya, tapi karena awal-awal aja itu gitu kan. kita masih aktif kuliah, jadi waktu tuh diminimalisir sebaik mungkin. Jadi 1 hari syuting tuh 4 sesi, nggak sanggup juga setiap 10 menit sekali ganti baju, bukan artis kita sayang. Pengalaman menyenangkan jadi presenter. Kok ini banyak yang tertawa di belakang sana ya. Jadi kalau misalkan di kantor kita nih, syuting tuh nggak pakai jadwal, datang suka-suka hati. Mau pakai training, mau pakai baju PDH, terserah. Yang penting datang gitu. Mau liburan, nggak liburan duduk di sini makan-makan. Fleksibel dong. Memang selalu bahagia kita, memang selalu bahagia. Di balik itu kami selalu bahagia. Slogan kami cikua-kua cuman. Itu aja udah buat kami sangat bahagia. Kita bisa jalan-jalan gratis, kemudian makan gratis. Makan Kurang gratis. enak apa ya kan? Cuman nge-review doang ya kan, nge-review. Oh, ternyata makanan ini enak. Itu kan belum tentu enak, tapi enak. Kenapa mau jadi presenter? Setelah aku jadi presenter, banyak yang DM aku nanya, "Gimana sih Kak cara jadi presenter?" Tapi itu real, Ya, itu real, fakta, real, itu fakta ya netizen sekalian. Jadi waktu pas yang baru-baru ini, seorang netizen yang bilang, "Kak, kan kuliah di akuntansi, kenapa lari nyasar ke dunia presenting?" Ya, terus kalau misalkan aku kuliah di ahli gizi, aku harus jadi tukang ahli gizi gitu kan? Enggak, aku raci-raci MSG gitu, ukur-ukur gizinya kan intinya enggak. passion Gitu. orang kan berbeda-beda Beda-beda gitu. minat Kelebihan orang tapi beda-beda ya, minatnya gitu. memang minat di presenting, kita mau belajar di sini, Iya. kita mau mencari pengalaman. Pernah salah ucap.
Contoh waktu pas talk show sama Bu Iliza. Jadi kan baru-baru ini Google merilis laporan Year in Search Google 2020. Nah, yang ada di otak saking nervousnya nih jumpa Bu Iliza, baru-baru ini Google merilis laporan keuangan 2020, terus aku udah yang lucunya ekspresi kameramen di balik kamera dia cuman Lanjut. nggak pakai suara. Mohon maaf, jadi kebetulan kameramen di masa kini ini sariawan semua, jadi nggak suka ngomong orangnya ya, jadi cuman pakai ini aja bahasa tubuh. Memang kalau presenter salah ucap itu udah pasti. Kalau aku baca naskah, aku sering tanya, bang ini bacanya apa sih? Kayak kemarin 1.0, aku bingung ini baca 1.0, 1.0 atau 1.0 gitu. Aduh ini gimana ya? Aku sampai googling dan rupanya bacanya itu 1.0 gitu. Jadi emang kita harus benar-benar bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, karena yang dihujat kita di depan kamera, nanti netizen lihatnya kita dan kita yang dihujat, karena learning by doing juga sih. Benar, ya kan? tapi lebih bagus ya, kita banyak pengalaman dari situ gitu, langsung learning by doing. Apa keinginan terbesar dalam dunia presenter? Apa ya? Apa aku jawabnya? Udah jadi seperti saya, alhamdulillah kali guys. Iya, udah diberi kesempatan untuk menjadi presenter itu udah alhamdulillah ya, dikenal Jadi, sama orang-orang, udah alhamdulillah for kok. information, kita di dunia presenter ini nggak ada harapan dan cita-cita guys. Udah cukup kita bahagia ketawa-tawa aja, udah syukur alhamdulillah ya. Beruntung kalian tidak di ospek. Saya di ospek bu. Di ospek gimana maksudnya? Saya di ospek di ombak ketinggian 3 meter. Wah. Ya, oleh tim-tim dan kru-kru yang lain dengan wajah yang tanpa dosa. Tapi saya kena ospek juga, ospek batin itu namanya. Ya, benar sekali, ospek batin dan juga menantang malaikat maut gitu ya kan. Saya juga nggak pernah kepikir ya untuk jadi presenter tuh nggak pernah kepikir. Betul. Itu memang udah jalan hidup sendiri, tiba-tiba udah ditawarkan untuk menjadi presenter. Kaget juga pertama kan, tapi ya dicoba, namanya aja mencari pengalaman ya kan. Nah, sahabat masa kini juga jangan ragu ya keluar dari jalur nyamannya mereka gitu. Karena kita nggak tahu potensi kalian juga sendiri nggak tahu potensi kalian sebelum kalian mencoba. Putri 2020. Jika dikasih kesempatan untuk tampil di siaran TV nasional, Udah suka kasih option sekarang ya. aduh, Bagus. ingin tayang di TV apa? Nah, ini nih, jangan kejebak. Ini salah satu ospek, namanya ospek batin dan pikiran ya. Secara tidak langsung mereka menguji kita. Satu lagi, sahabat masa kini, kalau kalian jadi presenter kan harus smart ya. Jangan itu ditanya, itu kalian jawab. Karena sebagian dari pertanyaan ini menjebak teman-teman. Kalau di Trans TV saya cocoknya termehek-mehek. Kalau di SCTV saya masuk FTV. Jadi bagusnya di sini aja dulu ya. Di masa kini? Ya, bagusnya di sini aja dulu. Di TV daerah nggak masalah. Mau kalian bilang swasta nggak masalah. Yang penting jadi orang dulu. Jangan nanti naik langsung tapi tiba-tiba dihujat. Wah, anak kampung dari mana? Kok tiba-tiba main termehek-mehek masuk FTV, kan lebih sakit ya. Ini karena di depan kamera atau gimana ya Bu? Saya cari aman Bu. Cari aman. Berarti kan Jangan nanti saya di ospek lagi nggak di 3 meter, di 4 meter ya kan. Pulang saya udah nggak ada nyawa. Saya kalau ditanya saya ya pilih Kompas TV ya kan. Kok Iya anaknya. asal ngomong tuh nggak bisa dikontrol. Kita tuh harus setia. Kalau udah sama satu stasiun TV berarti satu aja dong ya kan. Berapa gaji presenter? Ini nggak boleh dijawab di depan kamera deh kayaknya, gimana sih? Jadi memang kan tim kreatif di masa kini nih memang suka kayak gitu, satu membuli, tapi mereka memang secara tidak langsung menguji, tapi secara tidak langsung Masuk berarti ya? Ya Masuk gitu, ke batin gitu masuk. pintar-pintar kan? Luar biasa. Gimana ya? Gimana ya? Kalau sekarang di atas 2. Di atas 2. Wow, luar biasa. Itu tuh skincare aja nggak cukup. Boleh tuh bilang sama CEO Kompas, naik lagi bang, jangan turun kali. Udah lumayan lah. Ini baju udah berapa? Iya gitu Lipstick lah. berapa? Kalau saya di endorse dari ujung kolam ke ujung kaki. Oh, gitu. Dari mulai makeup, baju, sepatu, jiwa saya juga di endorse sama masa kini. Misalnya mental saya juga di endorse. Jadi saya full endorse dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi saya nggak bisa sebut nominalnya. Mau itu tinggi, mau itu rendah, yang penting pengalaman itu kalian nggak bisa cari di tempat manapun. Kita Gitu. jadikan Nggak gampang uang nyari itu pengalaman. sebagai hadiah. Iya, Tapi effort. jadikan pengalaman itu sebagai tujuan utama. Karena materi kalau dikejar nggak akan habisnya Nggak ya. ada habisnya. Saudara masa kini. Apalagi untuk wanita ya kan? Iya. Mulu. Kalian kalau bilang wanita tuh matre, lahir di tahun berapa kalian bang? Kalau ada yang nanya ya, kalau ada yang nanya mau milih cowok ganteng
atau Atau cowok kaya. kaya raya. Ayo. Nah. Kalau yang milih cowok ganteng itu sarap otaknya bener. Bullshit. Bang, kalian mau cewek kalian cantik, ya kan? Pakai lipstick, pakai maskara, nggak kalian tahu berapa harganya, Bang. Habis itu, Ya. habis itu kalau paket datang tiap hari masuk ke notification kita, padahal masuk ke notif kita, dia pula yang marah. Minta duit kalian, Bang. Jadi intinya nggak ada cewek yang matre. Cewek Bang. emang harus seperti itu karena Yes. mereka harus menuntut suami mereka untuk bisa bekerja. Itu Ya. memang tugas seorang suami Betul. kan, untuk menafkahi seorang istri dan juga anak. Bawa wibawa suaminya juga, soalnya itu istrinya, wah cantik kali ya, berarti Iya, bagus dia juga ya, yang bangga. dia Coba juga kalau yang istrinya bangga. nggak skincare Coba aja, istrinya ya. dia, wah nggak mau kasih makan istri kok kayak gitu kan. Nanti yang ada di luar dia malah sama cewek lain ya kan. Sebenarnya itu bukan salah istri loh, salah suami ya. kita kok ngegas sekali di bagian ini. Nah, kok udah bagian lelaki suami kok jangan Saya ngegas suka kalau bagian ini. nampakkan kesepian ya. Aduh. Kok gitu ya Bu? Next, siapa kalian jika tidak mengenal dunia presenter? Kalau saya Mahasiswa? bukan presenter, berarti saya sekarang mahasiswa. Mahasiswa dan juga seorang duta wisata yang mempromosikan wisata di kota Banda Aceh. Ya kan? Tahu slogan Assalamualaikum Rakan? Ya, ada di Banda Aceh, your true inspiration. Oke, kalau nggak di dunia presenter itu kita ya kan? Yes, kalau kalian pernah lihat kami pakai selempang, pakai sunting, nah itulah Yang kami. nyinyir-nyinyir di depan pejabat wali kota Selamat datang setiap hari. Bapak, Nah, terima kasih itu telah meluangkan profesi kami waktunya. sebelumnya. Itu profesi kami sebelumnya. Dulu kalau misalkan kalian jumpa kami diam, kalem, itu bawaan. Karena Iya. pas karantina di DDS seperti itu. Masuk dunia presenter didikannya beda. Ya berbanding terbalik, ya. batin pun terguncang ya. Jadi makanya kayak gini sekarang. Dulu kalau makan, piring nggak boleh bunyi, pelan-pelan. Disclaimer, pelan-pelan. Pak Bos yang nonton jangan turunin gaji ya. Tapi kalau di dunia presenter gimana makannya? Cepat makan, cepat. Iya, iya. Depo. Cepat sikit nih. Udah siap. Aduh, bayangin aku lagi ditacap nih kan, lagi ditacap, lagi cantik-cantik ya kan, belum pun pakai highlighter. Ada satu kameramen nih. Siap. Peskit. Kenapa ini? Peskit. Hai, Baga. Dia makan nggak kita ganggu? Giliran kita baru mempercantik diri. Baga. Ya Allah, Bang, tolong ya, Bang ya. Tolong dari. Aduh, Bang. Tolong ya, nanti kalau ada istri tuh harus dimanja ya. Belajar dulu dari kami. Cagak aja cuma. Selesai.